Oke, welcome back to my channel. Nah, di video ini aku mau bahas tentang pilih Shopee atau Tokopedia yang dijadikan sebagai target pemasaran. Oke, jangan di skip ya. Video ini berisikan informasi-informasi yang berguna banget buat kamu seputar dropship. Nah, aku pribadi memberikan informasi ini sesuai dengan pengalaman ya, bukan karena memang bagusan atau gimana, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi aku mau ceritanya juga berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, yang pertama-tama, kalau menurutku yang mana, Shopee atau Tokopedia, aku pilih keduanya. Tetapi aku di Shopee itu pakai milih supplier, dan di Tokopedia aku pakai jualan. Seperti itu teman-teman. Kenapa kayak gitu? Jadi kalau di Shopee itu persaingannya itu cukup ketat dan banyak ada seller-seller lain juga. Persaingan harga juga ketat, dan menurut pengalamanku yang ngelihat produk kita sebagai pemula itu dikit banget. Sekalipun banyak, nggak ada yang check out. Seperti itu, entah gimana, kenapa seperti itu. Aku sudah ikuti step by stepnya, udah aktif fitur COD juga, aku udah tekan harga juga, tapi tetap aja susah banget dapetin pelanggan di Shopee. Apa karena aku nggak berjodoh sama si Shopee atau gimana, aku juga kurang tahu. Jadinya bingung gitu, kok gini ya penjualanku di Shopee kayak gitu. Setelah aku research lagi, aku itu kan saingan harga sama mereka yang di Shopee. Aku juga saingan sama supplierku di Shopee, padahal aku udah ganti kata kunci udah gitu. Tapi tetap aja susah banget dapat pelanggan di Shopee. Dan terlebih lagi, misalnya kalau ada yang ngasih bintang 1, padahal udah kita berusaha packingannya kayak gini, tapi kan packingan itu kembali lagi ke supplier kan. Ada yang ngasih bintang 1, udah anjlok, nggak bisa ngapa-ngapain, udah rating kita turun banget. Udah di mata pelanggan tuh, ih toko apaan sih nih bintangnya cuma 1 doang. Terus apalagi kalau nggak dapat jualan, toko apaan sih nih, jangan-jangan toko gadungan, nol lagi yang beli, nggak ada kayak gitu. Makanya aku sangat frustasi gitu awal-awalnya jualan di Shopee. Akhirnya aku pindah ke Tokopedia. Nah, jadi aku nyari suppliernya itu di Shopee. Nah, setelah itu aku cari juga supplierku itu jual di Tokopedia apa enggak. Nah, ternyata enggak, seperti itu. Jadi semakin besar harapanku dalam pemasaran di Tokopedia. Nah, terus aku juga riset tuh di aplikasi Tokopedia. Aku riset, aku search gitu aku cari, maksudnya aku cari harga-harga di Tokopedia itu. Misalnya aku jual lulur scrub, buli kolagen, terus bleachingnya juga aku cari-cari harganya di situ. Ternyata harganya di situ lumayan lebih tinggi daripada di Shopee kayak gitu. Jadi aku berimajinasi bahwa kalau di Tokopedia itu banyak juga yang dropshipper kayak aku kayak gitu. Jadi kita masih bisa bersaing harga sesama dropshipper karena udah tangan kedua. Nah, aku cari dah harga-harganya itu. Jadi rentannya itu harganya dari 22.000 sampai 25.000 seperti itu. Terus aku cari di Shopee supplier yang harganya lebih rendah daripada itu. Jadi aku dapat supplier di Shopee dengan harga 20.500, dan kemudian aku jual di Tokopedia itu seharga 22.500. Jadi aku cuma dapat untung 2,5 aja gitu. Aku nggak berani ngambil untung banyak karena ini akan berpengaruh ke penjualan kita. Toh juga kita nggak ngenyetok harga, kita nggak packing juga. Jadi aku udah dah kangguin sedikit, ya penting dapat aja, seperti itu. Nah, setelah itu aku coba nih
cari-cari cara biar ada yang ngelirik tokoku di Tokopedia kayak gitu. Jadi aku ikut iklan-iklan kayak gitu. Nah, mungkin nanti cara iklannya aku buat video tersendiri biar lebih jelas untuk teman-teman. Jadi sekarang aku bilangnya aku ikut iklan kayak gitu. Jadi aku ikut iklan tuh yang pertama itu cuma 50.000, sedangkan untungku baru 8.000 teman-teman. Nah terus setelah itu aku lihat-lihat tuh di Tokopedia Seller, di aplikasi Tokopedia Seller, nah khusus untuk penjual-penjual di Tokopedia. Nah terus aku baru lihat nih, tokoku 12 orang melihat, udah ada check out 2 langsung teman-teman. Jadi perbandingannya itu sangat mencolok. Kalau di Shopee banyak yang lihat belum tentu dia check out kayak gitu. Kalau di Lazada walaupun cuma 12 orang yang lihat, tapi peluang untuk dia check out itu banyak banget gitu. Lebih gede peluang kita jualan di Tokopedia. Kalau itu sih pengalamanku sendiri, jadi aku lebih nyaman jadinya buat jualan di Tokopet. Walaupun check outnya cuma 1-2, yang penting kan dapat kayak gitu. Nah, untuk perkembangan selanjutnya aku bakal lebih maksimal lagi buat promosi kayak gitu. Jadi menurutku teman-teman, menurutku pribadi, aku milih Shopee itu untuk dijadikan sebagai supplier, dan aku milih Tokopedia untuk dijadikan target pemasaran. Seperti itu, aku tidak memilih, tetapi aku membedakan kedua aplikasi ini untuk menghasilkan cuan kayak gitu. Mungkin segitu dulu aku ceritanya ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang iklan di Tokopet, kayak gimana cara naikin omset di Tokopet kayak gimana. Jadi intinya dari Shopee atau Tokopedia, Shopee-nya aku pilih untuk supplier dan Tokopedia-nya aku pilih untuk pemasaran. Oke, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan dari teman-teman. Jangan lupa tinggalkan jejak subscribe channel ini supaya aku lebih semangat.